Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus bersama jemaah salat insyaallah berbahagia. Siang ini kita senantiasa kembali berserah diri kepada Allah dalam at-tahiyat, dalam iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku adalah untuk mengabdi kepada Allah. Alhamdulillah, siang ini kita bisa beribadah memenuhi panggilan azan hayya 'alas shalah untuk sholat zuhur dan jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, mengisi kultum zuhur kita siang ini, tausiah kita berjudul melatih jiwa rela berkorban. Pengurus masjid mushola sekarang sibuk bagaimana menghimpun dana jamaah kita, kaum muslimin kaum muslimat, untuk berkorban pada hari raya Idul Adha yang akan datang lebih kurang 2 minggu lagi. Tentu saja berkorban ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah beri kamu nikmat yang banyak, salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana kurban yang bagus? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, azimu dhahayakum fa innahu ala sirati madhayah. Besarkanlah kurbanmu, karena itu kendaraanmu menuju sirat. Sirat impian yang kita tempuh di padang mahsyar menuju surga, namun di bawah sirat itu ada neraka. Salah satu persiapan kita adalah dengan azimu dhahayakum, besarkanlah kurban, karena itu kendaraan. Semakin baik kendaraan, semakin lancar perjalanan. Bapak dan saudara mau ke Bukit Tinggi, kalau kendaraan tidak bagus, bisa mogok di jalan, bisa harus masuk bengkel, bisa rusak, mati tiba-tiba, bisa emblong, bisa macam-macam kejadian. Tapi kalau kendaraannya bagus, diservis bagus, maka insya Allah cepat sampai ke tujuan tersebut. Begitulah fungsi hewan kurban kita di atas. Namun tidak semua kaum muslimin, kaum muslimat lancar kurbannya. Ada kesanggupan, tapi kadang hati belum tergerak. Bagaimana melembutkan hati, melatih jiwa kurban ini? Allah ingatkan dalam surat Al-Hajj ayat 35. Ada 4 amal yang bisa melatih hati kita untuk rajin berserah diri berkurban itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang apabila disebut Allah bergetar hati mereka, dan orang-orang yang telah sabar atas musibah yang menimpa mereka, dan orang-orang yang telah mendirikan salat,
dan orang-orang telah memberi rezeki, berlimpah dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Inilah orang yang disebut mukhbitin di surah Al-Hajj ayat sebelumnya 34. Orang yang tunduk patuh ketika datang panggilan untuk berkorban. Bagaimana melatihnya? Yang pertama, allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut Allah sudah ada getaran di hati mereka. Ketika hati kita sudah bergetar mendengar panggilan Allah, kurban ini syiar Allah, ini perintah Allah. Seperti Nabi Ibrahim, apapun yang diminta oleh Allah, karena itu kehendak Allah, itu bagi beliau sudah bergetar hati, sudah di atas segala. Bukan perintah langsung, malah mimpi yang datang kepada beliau, beliau laksanakan. Begitu kalau hati sudah betul-betul menyangkut kepada Allah. Nah, ketika hati kita sudah memperkenankan panggilan Allah, insya Allah rela berkorban. Contoh betapa banyak biaya haji, biaya umrah, tapi karena hati sudah tersangkut ke Baitullah, mendengar kalimat labbaik Allahumma labbaik, sehingga harta tak jadi masalah untuk dikorbankan. Bahkan kita berletih-letih, tawaf, sa'i di Arafah, wukuf, melempar jumrah, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena hati sudah terpaut cinta dengan Allah Ta'ala. Jadi sifat berkurban adalah hati manusia yang sudah bergantung kepada Allah, tidak lagi diikat oleh materi, tidak lagi tersangkut oleh kecintaan kepada harta dan dunia. Namun ketika hati belum lagi rindu kepada Allah, masih lebih mencintai harta, tahta, dan dunia ini, maka berkurban akan semakin berat dan banyak pertimbangan, akhirnya malah tidak jadi. Ini belum ada, itu belum dapat, ini belum lagi, masa berkurban pula 2,5 juta itu. Nah, banyak terasa yang kurang fasilitasi. Ini yang pertama, bagaimana kita melatih wajilat qulubuhum allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman, bagaimana hati mereka tenang dengan ingat kepada Allah. Ketika Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar, maka disitulah pengorbanan menjadi indah. Sebagaimana Bung Tomo dulu yang terkenal area-area Surabaya, beliau katakan, kalau tidak karena teriakan Allahu Akbar, Allah lah yang besar, dalam hati, dalam jiwa, belum tentu Indonesia ini merdeka. Itulah hebatnya energi getaran hati ketika Allah sudah diingat, ketika Allah sudah disebut, ketika panggilan Allah sudah terdengar. Kita korbankan waktu kita siang ini untuk hadir ke mushola. Kenapa? Karena litukabirullah, karena kita membesarkan perintah Allah. Begitu juga nanti perintah Allah. Yang kedua, orang yang melatih hatinya untuk rela berkorban adalah wasabirina ala ma asaba. Orang-orang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah terlatih kesabaran atas ujian yang menimpa mereka. Ketika kita dapat ujian, sukses kita melewati dengan kesabaran, insya Allah jiwa rela berkorban akan timbul. Bagaimana Rasul dan sahabat terluka di perang Badar, bagaimana mereka susah kalah di perang Uhud, tapi jiwa berkorban tetap terus. Ketika Madinah dikepung oleh pasukan, oleh Azab, oleh Quraisy, oleh Romawi, Yahudi membantu juga, terkepung 2 bulan lebih. Tapi beliau buatlah parit yang susah menggali batu, 2 meter lebarnya, 2 meter dalamnya, hampir 2-3 kilo. Begitu bebatuan digali dengan sabar. Kenapa? Karena ada jiwa rela berkorban. Nah, ketika jiwa rela berkorban ini hadir adalah bagi orang-orang yang dilatih kesabaran. Bagaimana kesabaran Siti Hajar ditinggal suami Ibrahim di padang Makkah yang tandus, tanpa penghuni, tanpa persediaan makan dan minum, tapi dengan kesabaran, maka Allah kasih hadiah Zam-Zam. Karena 7 kali Siti Hajar Safa Marwah mencari seteguk air, itulah sa'i
kejar-kejar, lari-lari kecil demi seteguk air. Itulah pengorbanan. Akhirnya Allah kasih Zam-Zam, air yang tak pernah kering sepanjang sejarah sampai hari kiamat, yang paling bagus. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu rahmatullah, bagaimana melatih jiwa kita akan ikhlas berkurban di hari raya Idul Adha atau untuk Islam. Karena sesungguhnya di surah At-Taubah Allah menyatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli, menawar orang beriman ini harta dan jiwa mereka dengan surga. Jadi kita sudah ditawar Allah. Mau tidak kita menawarkan ke Allah diri kita, harta yang kita cintai dengan balasan surga yang Allah janjikan? Salah satu kita jawab dengan rela berkurban. Ayat ketiga adalah wal muqimis shalah, orang yang telah mendirikan sholat. Bagi orang yang mendirikan sholat, berkurban insyaallah mudah. Karena fasholli li rabbika wanhar. Karena di sholat kita sudah menyerahkan diri kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita setiap sholat. Sesungguhnya sholat, ibadah, hidup mati untuk Allah. Kalau Allah minta kita untuk berkurban, ketika sholat kita sadari kita telah berserah diri kepada Allah. Diminta harta kita, seekor kambing sekali setahun, kalau mampu sapi, kalau bisa lebih unta, paling kurang seekor kambing. Bapak dan ibu, kalau setahun itu 350 hari, kalau dikumpulkan saja 10.000 sehari, 350 hari sudah 3,5 juta. 5.000 saja sudah 1.500.000 lebih. Maka sesungguhnya berkurban itu nominal perharinya untuk sampai setahun hanya 7.000, 8.000 saja sehari. Kalau rokok bisa 20.000 sehari, kalau belanja bisa 100.000 sehari. Kenapa? Untuk kurban sekali setahun hanya 2,5, 2,4, 2, malah ada yang kurang, kok kita tidak sanggup. Yang keempat dan terakhir, orang yang akan terbangun jiwa rela berkurban adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang sudah biasa berinfak, yang sudah senang bersedekah, baginya berkurban adalah keindahan. Berbagi adalah kesenangan. Karena sudah biasa berinfak, maka tidak berat lagi berinfak dalam kurban sekali setahun. Karena sudah tiap hari infak subuhnya ada, infak siang atau sore ada, maka kebiasaan berinfak ini, kebiasaan mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak, sedekah, itu melatih jiwa kita untuk rela berkurban. Tapi orang yang bakhil, yang cekes, pilih, kalau tidak pernah berinfak, berkurban lebih berat lagi, karena berkurban nominalnya lebih tinggi, lebih banyak. Maka biasakan dari yang kecil-kecil, kita senang berinfak, insya Allah hati akan tergerak, akan bersemangat berkurban setiap tahun. Semoga Bapak Ibu yang berkurban diterima Allah, menjadi kendaraan terbaik daripada mahsyar, meniti sirat menuju surga Jannatul Naim. Wattabi'u ila ulil absar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.